Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Pada sesi yang pertama kita telah membahas yakni dua dari setidaknya 4 mawani'ut takfir, penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan. Yang pertama yang telah kita bahas yakni adanya kejahilan, ketidaktahuan tentang hukum syariat. Sebagaimana dalilnya yang telah kita sebutkan, yakni wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Surat Bani Israel Al-Isra ayat 15. Dimulai di bagian pertengahannya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Tidak kami akan mengazab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka rasul yang menjelaskan kepada mereka tentang hukum-hukum agama Allah. Kemudian yang kedua adalah al-khata'. Ini seseorang yang tidak memaksudkan untuk melakukan perbuatan kufur, lalu keluar dari dirinya perbuatan yang zahirnya kufur atau ucapan kufur, namun bukan itu yang dia maksud, maka ini termasuk penghalang seseorang untuk dikafirkan, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat yang ke-5 di bagian pertengahannya. Walaysa 'alaikum junahum fima akhta'tum bihi. Tidak ada dosa atas kalian dalam perkara yang kalian keliru, tersalah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi yang dosa itu adalah yang disengaja oleh hati kalian. Dan pada poin ini perlu dibedakan dua hal. Menyengaja melakukan dan menyengaja untuk meniatkan kekufuran. Karena kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan seseorang tidak jatuh ke dalam kekufuran sampai dia memaksudkan untuk kufur. Sehingga menurut kaidah mereka, orang yang menyembelih untuk selain Allah, kalau niatnya bukan untuk kufur kepada Allah, maka tidak kufur. Itu kata mereka. Bahkan orang yang sujud kepada berhala, kalau dia tidak meniatkan untuk kufur kepada Allah, maka tidak kufur. Itu menurut kelompok Jahmiyah. Akan tetapi, ini pendapat yang jelas batilnya. Karena iblis tidak dia meniatkan kufur. Akan tetapi, Allah Ta'ala tetap mengatakan wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang-orang yang kafir. Dia tidak meniatkan untuk kufur kepada Allah dengan menolaknya dia untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dia tidak meniatkan untuk kufur.
Sehingga di sini dibedakan antara niat untuk kufur dengan niat untuk menyengaja melakukan perbuatan. Maka siapa yang sengaja untuk melakukan sebuah perbuatan kufur, walaupun dia katanya tidak meniatkan untuk kufur, maka tetap itu namanya kufur. Sehingga tidak diterima alasan seseorang ketika dia menyembelih untuk kuburan yang dikeramatkan. Saya kan tidak meniatkan untuk kufur, saya tidak bermaksud untuk kufur kepada Allah. Maka tidak diterima alasannya. Karena perbuatan itu sendiri adalah kufur dan dia sengaja untuk melakukannya. Namun yang dikatakan akhta tersalah itu contohnya seseorang berjalan di sekitar patung-patung berhala. Berjalan. Yang di kiri kanannya adalah patung. Tersandung kakinya oleh sesuatu dan dia jatuh. Dan posisi jatuhnya pas seperti orang sujud. Dan zohirnya posisinya sujud kepada berhala. Itu yang namanya tersalah. Dia tidak bermaksud untuk sujud kepada berhala, tapi kakinya tersandung. Jatuh. Posisinya kayak orang sujud. Jangan langsung difoto. Sekilas ketahuan sujud kepada berhala. Pada kakinya kesandung. Dia tidak bermaksud untuk sujud, dia bermaksud untuk berjalan, kakinya kesandung, itu masalahnya. Namun orang yang memang dia ingin sujud, saya mau sujud kepada patung ini, tapi saya tidak berniat kufur, maka tidak diterima alasannya. Maka dibedakan antara memaksudkan perbuatan dengan memaksudkan kekufuran. Kemudian yang ketiga, al-ikrah. Seseorang yang berada di bawah tekanan, diintimidasi, yang berdampak kepada hilangnya nyawanya. Maka dibolehkan dalam kondisi ini, dia mengucapkan kata kufur, ataupun perbuatan kufur, sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang mengintimidasinya, yang mengancamnya, agar selamat jiwanya, tidak dia jadi dibunuh. Maka Allah memberikan keringanan dalam perkara ini, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 106. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kafara billahi min ba'di imanih." Siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman? Ini tentu dia adalah orang yang merugi. Dia kafir setelah beriman. Illa man ukriha. Kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Kecuali yang dia dipaksa, diintimidasi. Namun di sini perlu kita memahami kapan konteksnya seseorang dikatakan jatuh dia kepada makna ikrah sehingga dibolehkan dia mengucapkan kata kufur ataupun melakukan perbuatan kufur. Yang pertama syaratnya adalah orang yang mengancam, yang mengintimidasi adalah orang yang mampu mewujudkan ancamannya. Makanya tidak boleh seseorang mengucapkan kata kufur ketika diancam oleh anak TK, oleh anak SD. Bapak kalau tidak mengucapkan kata kufur saya bunuh bapak. Padahal dia anak SD bro. Tidak mampu dia mewujudkannya. Maka tidak bisa kita katakan saya diancam maka saya mengatakannya. Tidak bisa, karena orang yang mengancam orang yang tidak mampu mewujudkan ancamannya. Dan yang kedua adalah zonnya dominan, persangkaannya dominan dalam kolbunya bahwa si fulan ini betul-betul akan membuktikan ancamannya. Artinya ada zon yang kuat, persangkaan yang kuat si fulan yang mengancamnya ini. Ketika dia meletakkan pistol di kepalanya, kalau tidak engkau katakan Yesus itu Tuhan, saya tembak kau.
dan zonnya kuat si fulan itu akan melakukan itu, maka ketika itu dia kondisinya ikrah. Kalaupun dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, maka tidak dikatakan dia kafir karena kondisinya kondisi ikrah. Kemudian ancaman itu bersifat langsung. Yang ketiga ya, intimidasi itu bersifat langsung kepada korban. Maka tidak diizinkan seseorang mengucapkan kata kufur, dia ditelepon oleh orang tidak dikenal. Kalau kamu tidak mau mengatakan Yesus itu Tuhan, saya bunuh kamu. Melalui apa? Melalui telepon. Apakah diizinkan ketika itu dia mengatakan kalimat kufur? Tidak. Karena melalui telepon tidak langsung. Tidak langsung pelaku datang kepadanya dan berusaha mewujudkan ancamannya dengan senjata. Makanya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu di awal Islam dahulu, beliau mendapatkan siksaan yang luar biasa. Sampai akhirnya beliau tidak sanggup lagi. Dan dipaksa beliau radhiyallahu anhu untuk mencaci maki Nabi SAW. Kalau dia mau mencaci maki Nabi SAW, maka dilepaskan. Akhirnya terpaksa dia melakukan. Dan setelah itu dia menyesal dan mendatangi Nabi SAW dan menceritakan apa yang terjadi. Tapi Nabi mengatakan kepadanya, jika mereka melakukan itu, maka ulangi sebagaimana yang kau katakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan jiwanya. Nah, ini kondisi yang seseorang dikatakan dia ikrah. Jadi terpaksa dia melakukannya demi menyelamatkan jiwanya. Maka tidak dibenarkan seseorang yang dengan alasan apapun dia ikut mengucapkan selamat Natal, dia ikut mengucapkan selamat atas perayaan-perayaan orang kafir, sedangkan pedang tidak diletakkan di lehernya, sedangkan pistol tidak diletakkan di kepalanya. Karena ucapan selamat terhadap perayaan-perayaan kufur, apalagi ucapan selamat Natal, maka terkandung di dalamnya redo dengan akidah kufur yang ada pada mereka. Misalnya orang yang mengucapkan selamat Natal, pada hakikatnya apa? Dia ikut redo dengan keyakinan bahwasanya telah lahir anak Tuhan yang mereka namakan dengan Yesus. Apakah kita redo dengan kekufuran? Maka tidak. Tidak boleh kita mengucapkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat ya, yakni salah takwil. Salah di dalam mentakwilkan ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang salah takwil sampai dia menghalalkan yang haram, maka tidak dikatakan dia jatuh ke dalam kekufuran. Disebabkan dia menghalalkan yang haram itu. Padahal menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan adalah sebuah kekufuran. Namun seseorang terjatuh ke dalam bentuk ini disebabkan salah takwil. Maka ketika sebabnya adalah salah takwil, dan takwil yang dimaksud takwil yang dibenarkan menurut lughatnya orang Arab, maka tidak seseorang dikafirkan dan uzur salah takwilnya diterima. Dan ini pernah terjadi ini kepada sahabat Qudamah bin Maf'un Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwa beliau dan segolongan dari tabi'in berpendapat halalnya meminum khamar. Halalnya meminum khamar. Beliau salah takwil dari firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat." Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni untuk mengkonsumsi apa yang telah mereka konsumsi, apabila mereka adalah orang yang
bertakwa, beriman, dan beramal soleh. Maka kita lah orang yang takwa, kita orang beriman, kita orang beramal soleh. Berarti tidak ada dosa dalam apa yang kita makan. Maka beliau salah di dalam memahami ayat dan salah di dalam mentakwil. Namun ini takwil yang memungkinkan seseorang jatuh ke dalamnya. Dan ketika itu dia diberi uzur. Adapun takwil yang tidak mendapat pembenaran secara bahasa menurut lughahnya orang Arab, maka ini tidak bisa dibenarkan dan tidak dijadikan tak salah takwil itu sebagai uzur. Misalnya orang yang mentakwil istiwa dengan istaula. Di mana mentakwil istiwa dengan istaula, tidak dikenal takwil istiwa dengan istaula ini di dalam lughahnya orang Arab. Sehingga tatkala seseorang membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas aras, lalu dia mengatakan istiwa maknanya adalah istaula, dia mentakwil. Maka ini takwil yang tidak dibenarkan. Karena tidak dikenal takwil seperti ini di dalam bahasanya orang Arab. Sedangkan istaula yang mereka pahami adalah yakni seseorang menguasai sesuatu setelah mengalahkan pihak sebelumnya yang pernah menguasai itu. Misalnya dikatakan si fulan istaula atas negeri itu. Maka maknanya adalah si fulan berkuasa atas negeri tersebut setelah dia mengalahkan orang yang berkuasa sebelumnya. Maka kalau dikatakan makna istiwa adalah istaula, berarti konsekuensinya adalah ada pihak lain yang menguasai arasy, lalu Allah kalahkan dan jadilah Allah penguasa berikutnya. Maka ini takwil yang tidak dibenarkan. Baik para ikhwah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah setidaknya 4 perkara yang dengannya seseorang terhalang untuk dikafirkan, walaupun zahirnya dia jatuh dalam perbuatan kufur atau keluar dari lisannya ucapan-ucapan yang membawa konsekuensi kufur. Namun tidak dia dikafirkan karena adanya mawani'ut takfir, yakni penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan. Maka kita masuk ke dalam pembahasan nawaqidul Islam. Setelah jelas bagi kita tentang mawani'ut takfir, maka apa yang kita bahas selanjutnya kita bawakan kepada konsekuensi, yakni kita mewaspadai setiap perbuatan yang dimaksudkan di sini agar kita tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Dan bukan maksudnya mengkafirkan orang lain tanpa hujjah syar'iyyah. Dan pembatal keislaman yang 10 yang disebutkan dalam nawaqidul Islam bukan maksudnya membatasi. Karena nawaqidul Islam itu ternyata cukup banyak. Namun 10 inilah yang paling induknya, yang besarnya. Dan yang paling sering terjadi di dalam realita. Maka dihimpunlah dengan ringkas risalah kecil yang bernama 10 pembatal keislaman, yakni yang paling besar dan yang paling sering terjadi di dalam kehidupan. Pembatal keislaman yang pertama, yakni asyirku fi ibadatillah ta'ala, melakukan perbuatan syirik di dalam mengibadati Allah tabaraka wa ta'ala. Dan syirik yang dimaksud di sini itu syirik di dalam uluhiyah Allah ta'ala. Bahwasanya Allah ta'ala hanya dia sajalah yang berhak dipersembahkan untuknya ibadah. Kita kembali kepada pembahasan di daurah yang pertama. Definisi syirik apa? Sarfu naw'in
min anwa'il ibadati li ghairillah ta'ala, yaitu mempersembahkan atau memalingkan satu dari jenis ibadah untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika ada satu ibadah diberikan kepada selain Allah, maka terancam batal keislaman seseorang. Walaupun seluruh ibadah yang lain dia berikan untuk Allah, tapi ada satu yang untuk selain Allah, maka ini sama saja hukumnya. Misalnya seseorang dalam kehidupannya telah memberikan ketaatan dan ibadah kepada Allah sebanyak 100 jenis macam ibadah. Sebanyak 100 jenis macam ibadah. Tapi ada satu yang dia berikan kepada selain Allah, maka konsekuensinya sama. Seluruh bangunan ibadah yang telah dia amalkan hancur seluruhnya. Karena tidak boleh ada satu jenis ibadah pun yang diberikan kepada selain Allah. Dan mesti seluruh yang namanya ibadah hanya untuk Allah. Dan disinilah yang banyak realitanya terjadi pada masyarakat. Kita tidak melihat dia menyembah berhala, tidak. Kita tidak melihat dia menghadiri acara-acara misa di gereja, tidak. Kita juga tidak melihat dia pergi ke dukun. Kita juga tidak melihat dia menyembelih untuk kuburan yang dikeramatkan. Akan tetapi dia memberikan tawakalnya, penyerahan dirinya, manfaat dan mudarat untuk dirinya. Dia serahkan kepada sebuah benda yang selama ini dia simpan, yang bernama keris keramat turun-temurun. Keris keramat turun-temurun yang dimandikan setiap malam Jumat Kliwon. Maka sama saja, batallah bangunan ibadahnya. Meskipun dia tidak pernah kita lihat melakukan kesyirikan. Ada satu yang diberikan kepada selain Allah, tawakalnya. Padahal wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Namun dia bertawakal kepada keris itu. Selama saya memakai keris ini, maka tidak ada bala yang menimpa saya. Tidak ada musibah yang akan bisa mendekati saya. Dan dia meyakini bahwa keris itu mampu untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Dia bertawakal kepada siapa? Kepada benda. Sedangkan tawakal adalah ibadah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah hendaknya bertawakal orang-orang yang ini syirik di dalam ibadah. Dan inilah yang paling banyak terjadi pada umat-umat terdahulu sampai pun hari ini. Dan sedikit di dalam syirik rububiyah, walaupun ada. Apa contoh syirik dalam rububiyah? Kalau rububiyah kan terkait dengan perbuatan Allah. Misalnya yang ada hari ini, ada sebagian manusia seperti kelompok Syiah dan juga kelompok Sufi. Mereka memiliki keyakinan, misalnya Syiah, mereka meyakini bahwa imam gaib mereka, rijalul ghaib mereka adalah orang-orang yang memiliki peran di dalam mengendalikan alam semesta. Dan sama keyakinan mereka dengan kelompok Sufi. Kelompok Sufi memiliki keyakinan bahwa ada namanya wali-wali Allah yang mereka namakan dengan wali kutub. Wali kutub. Karena kelompok Sufi memiliki teori ada wali ghaus, wali kutub, wali autad, wali badal. Jadi wali-wali kutub ini, utara, selatan, timur, dan barat, maka mereka adalah yang mengendalikan alam semesta. Angin yang bertiup, hujan yang turun, gempa bumi, dan sebagainya dikendalikan oleh mereka. Itu keyakinan yang ada di dalam dunia Sufi. Dan ini syirik di dalam rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita mengimani bahwa Allah
Dialah Al-Mudabbir. Hanya dia sajalah yang mengatur alam semesta. Tidak ada peran makhluk sedikit pun. Dan pernah kita ceritakan di daurah yang pertama, kalau tidak salah, kita berdialog dengan salah seorang yang memiliki keyakinan thariqah batiniyah, di mana dia mengamalkan mantra yang berbunyi kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Apa keyakinannya? Kita baru tahu pula dari mulutnya. Walaupun mantra itu telah lama kita tahu, tapi baru kita tahu. Dan dia mengatakan bahwa Allah sebenarnya bekerja sama dengan Muhammad menciptakan langit dan bumi. Kun kata Allah, kalaulah Muhammad tidak menjawab fayakun, maka di dalam semesta. Ini kufur dan syirik di dalam rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bekerja sama dengan Muhammad menjadikan langit dan bumi. Wal iyazubillah. Dan termasuk sampai hari ini yang ada di masyarakat yang terkait dengan dukun pawang hujan, itu syirik dalam rububiyahnya Allah Ta'ala. Karena ahli sunnah, ahli tauhid mengimani terkait dengan perkara hujan. Kapan hujan itu diturunkan? Berapa lama dia turun? Dan berapa banyak air yang akan turun? Dan kemana setelah itu dia berpindah? Itu ilmunya hanya ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kebodohan dalam akidah, masih saja ada orang yang bikin pesta hajatan menyewa yang namanya dukun pawang hujan. Padahal dukun pawang hujan itu tembak tai kudo, tahu orang. Karena kemungkinannya hanya dua, hujan atau tidak. Kalau kebetulan tidak hujan, ya itulah ilmu saya hebat. Kalau kebetulan hujan, banyak alasannya. Banyak alasannya. Namun keyakinan ini berbahaya. Sebagaimana kita katakan tadi, ilmu tentang hujan, seperti yang disebutkan di ayat yang terakhir dari surat Luqman, bahwa ada 5 perkara yang itu merupakan kekhususan ilmunya Allah. Di antaranya apa? Wa yunazzilul ghaith. Dialah yang menurunkan hujan. Termasuk yang menahan hujan. Karena pawang hujan pun ada yang berkilah. Saya tidak bisa memindahkan hujan, saya hanya menahan hujan. Atau saya tidak bisa menahan hujan, saya hanya bisa memindahkan hujan. Apapun itu. Mau menahan, mau memindahkan, itu ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Jin ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Yani masjid itu didirikan semata-mata agar Allah saja yang diibadati di dalamnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Karena itu janganlah engkau menyembah, berdoa kepada seseorang di samping Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Dan ada sebagian masjid yang pernah kita berjumpa dengan masjid ini di daerah Padang, daerah dekat Seteba. Tapi udah lupa kita di mana gangnya. Kita kesasar masuk ke situ. Ternyata di situ telah terpampang foto-foto suhu thariqah mursyid-mursyid. Dan tidak boleh seorang pun sholat di sajadah yang telah mereka khususkan di depan. Karena dia meyakini, yakni ruhani gurunya ada di situ. Tidak boleh dipakai. Lalu bukankah masjid itu dibangun agar Allah saja yang disembah di dalamnya? Tetapi mereka menempel di dalam masjid foto-foto guru-guru mereka yang mereka jadikan wasilah di dalam mengibadati Allah. Karena kelompok thariqah berwasilah dengan gambar guru-guru mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini termasuk syirik di dalam ibadah. Dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Ta'ala berfirman,
wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah yakni seseorang itu di dalam mengibadati Rabbnya dia persekutukan dengan pihak yang lain. Dan ayat ini kalau dimulai dari pertengahan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah. Apa maksudnya? Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah memberikan ampunan untuknya, Allah menyelamatkan dia dari neraka, Allah memasukkannya ke dalam surga. Siapa yang berharap seperti itu dalam perjumpaannya dengan Allah, maka dua syaratnya. Falyamal amalan solihah, lakukanlah amal soleh yang sesuai dengan syariat. Dan yang kedua, ikhlas di dalam beramal dan selamat dari segala macam bentuk terkontaminasi oleh syirik, yakni murnikan ibadah hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala semata. Masyarakat muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil firman Allah Ta'ala An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni itu orang yang mempersekutukan dirinya. Orang yang mempersekutukan Allah. Namun Allah mengampuni selain dari perbuatan syirik. Termasuk yang menjadi pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Termasuk yang tidak diampuni itu syirik kecil sekalipun. Karena ayat ini tidak membedakan syirik akbar dan syirik akbar. Termasuk syirik kecil sekalipun tidak diberikan ampunan. Loh, apa bedanya tidak diberi ampun pelaku syirik besar, tidak diberi ampun pelaku syirik kecil? Apa bedanya? Bedanya hanya terletak yang satu kekal, yang satu tidak kekal. Maka dari sisi ini, walaupun keduanya tidak baik, tapi kalau dipakai bahasa mendingan mati minum khamar dalam keadaan tidak bertaubat daripada mati melakukan syirik kecil dalam keadaan tidak bertaubat. Kenapa dikatakan mendingan? Walaupun waliyazbillah kita berlindung kepada Allah dari kondisi itu. Tapi mungkin dikatakan mendingan mati minum khamar berjudi dalam keadaan belum bertaubat dari khamar dan judinya, daripada melakukan syirik kecil mati dalam keadaan tidak bertaubat. Karena pelaku dosa besar selain syirik ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, walaupun dia belum bertaubat, Allah berikan ampunan kepadanya karena luasnya ampunan Allah. Kemungkinan yang kedua, Allah azab dia, tetapi tidak dia kekal di neraka. Adapun pelaku syirik kecil yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka tidak dikatakan seperti itu. Tidak dikatakan boleh jadi Allah tetap memberikan ampunan kepadanya meskipun dia belum bertaubat. Tidak, itu hanya berlaku bagi al-kabair, dosa besar selain dari syirik. Maka dari sisi ini, berarti syirik kecil sekalipun tidak bisa dianggap remeh. Syirik kecil sekalipun tidak bisa dianggap remeh. Seseorang yang percaya dengan tatayur, tanda-tanda kesialan, tanda-tanda kesialan, bahwa kalau ini terjadi, ini pertanda ini, dan dia tidak bertaubat dari keyakinan batilnya itu, maka ini sesuatu yang berbahaya. Termasuk di dalamnya adalah riya, yang dia adalah syirik kecil. Adapun syirkul akbar, dia membinasakan seluruh amal. Namun riya, yang dia adalah syirik kecil, dia hanya membinasakan amal yang terjadi padanya riya, bukan seluruh amal. Ini perbedaan antara
syirkul akbar dengan syirkul asghar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, Allah memberikan ancaman. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah. Man, kita tahu man ini kata syarat isim nakirah, tidak pandang siapapun dia. Mau engkau kiai, mau engkau ustaz, bahkan mau engkau nabi sekalipun. Kalau engkau mempersekutukan Allah, haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan atasnya surga. Kenapa kita katakan meskipun engkau seorang nabi sekalipun? Karena Allah Ta'ala sendiri telah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau, hai Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa yang Allah wahyukan kepada setiap para nabi? Allah katakan kepada setiap para nabi, la in asyrakta la yahbatunna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan syirik, hapus amalan engkau dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kepada siapa ancaman ini dikatakan? Kepada setiap nabi dan rasul. Maka lebih-lebih lagi ancaman itu kepada kita yang bukan nabi dan rasul. Maka innahu may yusyrik billah, siapa saja dia yang melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan surga atasnya. Artinya dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Tempat tinggalnya neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Dan para nabi dan rasul, manusia yang paling sempurna ilmunya. Walaupun secara syariat kita tahu mereka maksum, bahkan mereka sendiri tahu. Para nabi dan rasul itu sendiri tahu mereka adalah maksum, dijaga oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi karena sempurnanya ilmu mereka tentang bahaya syirik ini, tetap mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut terhadap bahaya syirik ini. Karena tidaklah kewaspadaan itu muncul kecuali diikuti dengan ilmu. Semakin sempurna ilmu tentang bahaya sesuatu, semakin tinggi tingkat kewaspadaan terhadap sesuatu itu. Ini gas LPG terbakar. Gas LPG terbakar. Samakah waspada seseorang dengan memegang granat yang telah dibuka pinnya? Samakah kewaspadaannya? Tidak, granat itu belum ada apinya. Karena dia tahu bahaya granat ini lebih berbahaya daripada gas LPG yang sedang terbakar. Walaupun terbakar karena orang santai ya, karena dia sudah tahu cara mengatasinya. Maka semakin tinggi ilmu tentang bahaya sesuatu, semakin tinggi kewaspadaannya. Maka wajarlah para nabi dan rasul seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Dia antara doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku, padahal anak keturunan juga nabi dan rasul, jauhkan dari menyembah berhala. Bahkan sebenarnya secara syariat tidak mungkin seorang nabi menyembah berhala karena mereka maksum, terpelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala. Tapi karena sempurnanya pengetahuan mereka tentang bahaya syirik, maka tidak bisa menyembunyikan rasa takut, sehingga keluarlah doa ini. Sebab itu para ulama mengambil faedah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dari syirik. Oh, saya kan ustadz alumni Madinah, dan doktor saya bidang akidah pula, mungkinlah syirik itu jatuh pada saya. Saya kan pakar usuluddin, kitab akidah saya yang nulis. Kan itu. Jangan. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau seorang nabi dan rasul saja tidak aman dari syirik,
Maka selain dari itu tidak boleh merasa aman dari syirik. Bahkan Nabi SAW masyhur doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari melakukan kesyirikan yang aku sengaja aku ketahui, dan aku minta ampun kepada Engkau dari apa yang tidak aku ketahui. Nabi saja berdoa berlindung dari kesyirikan. Dan di antara contoh syirik, wa minhu azabahu li ghairillah kama yadhbahu lil jin aw lil qabr. Di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah. Seperti orang yang menyembelih untuk jin dan untuk kuburan. Disebutkan oleh Az-Zamakhsyari tentang tradisi orang-orang musyrik dahulu. Kanu idza ishtarau daran aw banauha aw istakhraju 'ainan, bahwa dahulu mereka apabila ingin membeli sebuah rumah atau ingin membangun rumah atau ingin menggali sumur, mengeluarkan mata air, zabahu zabihatan khaufan an tusibahumul jin. Mereka sembelihlah seekor hewan karena takut kalau jin itu menimpakan mudarat kepada mereka. Maka mereka sembelih hewan itu untuk dipersembahkan kepada jin penghuni tempat itu. Ini kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu yang sampai hari ini pun masih ada. Bahkan baru sekitar sebulan yang lalu lah, seorang ikhwah kita di Bukit Tinggi yang ditugaskan oleh seorang donator untuk mengawasi pembangunan masjid yang sedang dia bangun, atau pembangunan musola yang sedang dia bangun. Sampai pada pekerjaan yang menurut tradisi, dibutuhkan sembelihan ayam dulu. Dibutuhkan untuk menyembelih ayam, mendarahi kudu-kudu rumah atau mendarahi pondasi. Maka untuk masjid yang dia bangun ini, musola atau masjid ini, rumah ibadah yang dia bangun, tetapi tetap ada ritual-ritual kesyirikan. Lihat, saking berbahayanya perkara syirik ini, dan saking jahilnya kaum muslimin tentang akidah yang sahih. Sudah jelas dia membangun rumah yang di situ hanya Allah saja yang diibadati, tetap saja dia takut kepada jin. Tetap saja pondasinya dia harus tidak bisa tidak, harus dipotong ayam, tidak bisa tidak. Kalau tidak saya tidak mau kerja. Maka di sini kita butuh kepada ketegasan. Kalau ada tukang-tukang yang mensyaratkan seperti ini, cari tukang lain. Kalau yang dia maksudkan teragak makan daging ayam, jadilah kita sembelih ayam 5 ekor. Kalau itu yang dia maksud, ingin makan daging ayam. Tapi kalau yang dia maksud mendarahi pondasi, mendarahi kuda-kuda, wajib kita menolaknya. Karena dimaksudkan hal itu untuk menyembelih yang ditujukan untuk selain Allah. Kemudian yang kedua, pembatal keislaman yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Itu siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah wasa'id, wasitah, perantara, di mana dia berdoa dan meminta syafaat kepada pihak yang menjadi perantara tadi, dan menyerahkan urusan mereka kepada pihak yang jadi perantara tadi, maka berdasarkan ijma' dia kafir. Jadi ini perbuatan kufur,
mengambil perantara di dalam mengibadati Allah. Wasaid atau wasitoh adalah ada si A, ada si B. Si A tidak mau langsung ke si B, tapi dia berperantara kepada si C. Melalui si C lah dia sampai kepada si B. Itu secara bahasanya seperti itu. Maka ketika seseorang dia tidak langsung meminta kepada Allah, tetapi dia berperantara dengan makhluk, dengan orang-orang yang telah meninggal, sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu. Dia mendatangi berhala yang dia meyakini di dalam berhala itu telah menitis roh para nabi dan rasul, roh orang-orang soleh. Nah, jadi ini perlu kita ketahui bahwa orang musyrik dahulu menyembah berhala itu bukan semata-mata itu berhala. Tidak. Mereka tahu kok itu kayu, itu patung, kan tangan mereka yang membikinnya. Namun itu hanyalah media di mana ada keyakinan mereka, mereka gambarlah seperti orang-orang soleh terdahulu. Maka ruh orang soleh itu masuk ke patung itu. Lalu mereka berperantara, wahai orang soleh yang ada dalam patung, sampaikan hajat saya kepada Allah begini, begini, begini. Itu bentuk kesyirikan mereka. Dan karena itulah mereka dikatakan sebagai musyrikin. Walaupun mereka sendiri boleh jadi tidak setuju dikatakan mempersekutukan Allah. Karena mereka malah berkata, ma na'buduhum, kami tidak ada menyembah berhala, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembahnya hanya dengan tujuan agar mereka, itu roh yang dalam patung itu, bisa mendekatkan kami kepada Allah. Lalu apa bedanya dengan yang dilakukan kaum muslimin hari ini? Mendatangi makam-makam Wali Songo di Jawa, atau kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Di Periaman ada Syekh Burhanuddin, di Bukit Tinggi ada Tuang Kuluma, di Kumango ada Syekh Kumango. Bahkan di setiap tempat ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Yang kaum muslimin datang mencater mobil kayak orang pergi umroh lah, travelnya. Pergi ke situ hanya untuk berkata kepada penghuni kubur, "Engku, anak mbok sakit, tolong sampein ke Allah cegaannya." Hanya untuk mengatakan seperti itu. Dia mendatangi makhluk yang tidak bisa mendengar, yang tidak hidup dan telah mati menjadi tulang belulang yang tidak bisa apa-apa. Lalu meninggalkan zat yang maha hidup dan yang maha mendengar. Lihat, dia mendatangi makhluk yang jauh di ujung sana kuburannya. Butuh setengah hari atau 1 hari ke situ. Makhluk itu tidak pula mendengar, tidak pula mampu melakukan apapun, mengabulkan hajat. Lalu dia tinggalkan masjid yang dekat rumah Allah, dekat rumahnya, hanya beberapa langkah. Dia tinggalkan zat yang maha hidup, yang maha mendengar, yang mampu untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Nah, mana yang cerdik, mana yang bodoh? Di situ tampak ahlu syirik akalnya bodoh, sedangkan ahlu tauhid dia cerdas. Dia meminta kepada Allah yang qorib, yang maha dekat. Sedangkan ahlu syirik pergi jauh ke Jawa sana, ke makam Sunan Kalijaga, dari Sumatera ke Jawa. Ahli tauhid meminta kepada Allah yang maha mendengar. Dia ngomong ke di atas kuburan yang penghuni kuburnya telah, telinganya tidak ada lagi, tulang-tulangnya telah berserakan, tidak bisa lagi mendengar. Ahli tauhid meminta kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati, tetapi dia meminta kepada makhluk yang telah mati. Ahli tauhid meminta kepada Allah yang maha kuasa, sedangkan dia meminta kepada makhluk yang tak kuasa sedikit pun. Allah mampu menjaga kita, bahkan Allah mampu menjaga langit dan bumi ini. Wala ya'uduhu hifzuhuma.
wa huwal aliyyul azim. Tidak susah bagi Allah menjaga langit dan bumi ini. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Sedangkan wali keramat yang dia bilang tadi tidak mampu menjaga kotak infak yang ada di atas kuburnya dan butuh kepada satpam. Tidak mampu dia menjaga. Bukankah ini kebodohan? Maka bersyukurlah kita menjadi ahli tauhid. Nikmat tauhid, nikmat yang agung harus kita jaga dan kita syukuri. Karena Allah mendengar langsung permintaan kita, doa kita. Dan kita tidak butuh berwasilah kepada Allah dalam ibadah. Kalaulah itu ada, tentu lebih layaklah berwasilah di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak ada dalil yang sahih satupun bahwa ada satu saja di antara para sahabat yang mendatangi kubur Nabi SAW untuk berwasilah kepada Allah. Tidak ada. Kecuali hadis-hadis yang dipalsukan atas nama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jam berapa? Baik? Bismillah. Masih setengah jam lagi. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sebagian syubhat yang disebutkan oleh kelompok-kelompok kuburiyun. Apa itu? Bahwa para ulama berbeda pendapat, khilaf dalam masalah hukum berwasilah kepada selain Allah. Maka pemahaman mereka sebenarnya keliru di dalam memahami ungkapan kalaupun ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Karena yang khilaf menurut sebagian ulama, walaupun yang pendapat yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujah, bukan dalam bentuk yang mereka amalkan, tapi dalam bentuk misalnya seperti ini. Seseorang berdoa, ya Allah, demi kemuliaan Nabi engkau, kabulkan hajatku. Kalaupun dikatakan khilaf, maka itu lafaz bentuknya. Namun ini tidak benar, tetap dikatakan kalimat seperti ini, cara doa seperti ini tidak memiliki dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berwasilah dengan kedudukan atau dengan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dianya berdoa kepada Allah. Sedangkan yang mereka lakukan apa? Bukan seperti itu. Mereka mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Burhanuddin, sampaikan ke Allah begini-begini. Beda enggak tuh? Kalau ini jelas syirkul akbar. Karena yang dia seru itu adalah syekhnya, makhluknya. Tolong sampaikan kepada Allah begini. Adapun bentuk yang pertama tadi, walaupun tetap dengan catatan tidak memiliki dasar dalam agama, lafaznya tetap ya Allah. Melalui kemuliaan Nabi engkau atau demi kedudukan Nabi engkau, kabulkan hajatku. Namun lafaz seperti ini tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi SAW dan tidak dibolehkan seseorang berwasilah dengan jah Nabi SAW. Namun hendaklah dia langsung berdoa kepada Allah. Dalam surat Yunus ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, yakni makhluk yang tidak mampu memberi mudarat kepada mereka, tidak mampu pula memberi manfaat kepada mereka. Tidak bisa memberi mudarat kepada mereka jika seandainya dia menolak untuk beribadah kepada selain Allah itu. Misalnya kita menolak untuk berwasilah meminta kepada kuburan keramat, lu mau apa dia? Gitu. Saya menolak untuk tunduk kepada pohon keramat yang kau sembah, lu mau apa pohon itu? Tidak bisa dia memberi mudarat.
Itu seandainya mereka menolak untuk mengibadati selain Allah yang mereka sembah itu pun tidak bisa balas dendam kepada mereka. Maksudnya balas dendam lah kata patung kepada si fulan, tidak mau dia memberikan persembahan kepada saya, tidak bisa. La yadurruhum. Segala sesuatu selain daripada Allah itu yang mereka sembah, hakikatnya tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka. Tapi tetap saja mereka takut kepada sesembahan selain Allah. Kemudian wala yanfa'hum, tidak bisa pula memberikan manfaat kepada mereka jika mereka menyembahnya. Kalau tidak disembah, tidak bisa memberikan mudarat. Menyembahnya tidak pula memberikan manfaat. Nah, disinilah letak kebodohan pelaku kesyirikan. Disembah tidak memberikan manfaat, tidak disembah tidak bisa pula mendatangkan mudarat. Berarti apa faedahnya menyembahnya? Tidak ada faedahnya. Tapi mereka beralasan wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah, bahwa mereka itu yang kami sembah itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah, menjadi perantara antara kami dengan Allah. Maka ini merupakan syirkul akbar yang karenanya dikatakan orang-orang terdahulu sebagai orang-orang musyrik. Kalaulah itu tidak syirik, tentulah tidak dikatakan mereka sebagai musyrikin. Adapun meminta kepada selain Allah, maka ada perinciannya. Pertama, jika yang diminta itu perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk dan diminta kepada orang yang masih hidup, yang mampu untuk melakukan apa yang diminta itu, dan dia hadir langsung di hadapan kita ketika kita meminta kepadanya, maka tentu saja ini dibolehkan. Apa contohnya? Pak, tolong bikinkan kopi segelas. Sirikkah itu? Tidak. Tidak sirik, karena Bapak itu mampu melakukannya. Dan itu bukan perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Tidak dikatakan syirik. Namun yang syirik kalau dia meminta dalam perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Diminta pula kepada makhluk yang tidak mampu untuk melakukan itu, yang telah mati. Nah, inilah hakikat syiriknya orang-orang yang terdahulu. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, nawaqidul Islam yang ketiga. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Ada tiga di sini. Pertama, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Yang kedua, ragu terhadap kekufuran mereka. Yang ketiga, membenarkan ajaran mereka, mazhab mereka. Maka tiga poin ini menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran. Tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Dan yang terkena oleh poin yang pertama ini, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, penganut yang kita sebut tadi, wahdatul adyan, pluralisme dalam agama, bahwa semua agama sama. Dan sebagian mereka berkedok dengan adanya kecintaan kepada sesama makhluk, bahwa kita harus mencintai semua manusia tanpa membeda-bedakan ras dan agama. Sehingga berdasarkan kecintaan ini, teori kecintaan di sisi mereka, maka orang yang baik menurut mereka adalah orang yang hatinya penuh dengan cinta. Tidak ada rasa benci terhadap siapapun. Nah, slogannya bagus enggak? Hati penuh rasa cinta, tidak memiliki rasa benci.
menunjukkan seolah-olah dia orang yang suci. Padahal orang yang tidak membenci iblis, tidak membenci orang-orang kafir, menunjukkan kotornya hatinya, bukan menunjukkan bersihnya hatinya, tidak. Tapi menunjukkan kotornya hatinya. Maka wajib bagi kita untuk mengkafirkan orang-orang yang telah dinyatakan kafir berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang telah ijma' ulama untuk mengkafirkan. Rabi'ah Al-Adawiyah, itu dalam ceritanya orang-orang sufi, memiliki teori mahabbah, kecintaan tadi. Sehingga ketika dia ditanya, apakah engkau membenci iblis? Apa jawabannya? Kecintaanku kepada Allah tidak menyisakan kebencian kepada siapapun, termasuk iblis. Maka apakah dia lebih hebat dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Lebih tinggi derajatnya? Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran bagaimana beliau memproklamirkan permusuhan dan kebencian kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Lihat surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Apa kata Nabi Ibrahim? Idh qalu liqaumihim. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Dan telah nyata kebencian dan permusuhan. Bahkan ayat ini lebih mendahulukan permusuhan daripada kebencian. Telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nah, ini ayat yang luar biasa nih, harus dicatat ini. Al-Mumtahanah ayat 4. Yakni selama kalian melakukan kesyirikan, selama itu antara kami dengan kalian ada kebencian dan permusuhan abada, selama-lamanya. Inilah ayat yang bermimpi orang-orang liberal, seandainya lah ayat ini tercabut dari Al-Quran. Seandainya lah ayat ini tercabut dari Al-Quran, itu angan-angan mereka, tetapi tidak. Ayat ini termaktub dalam Al-Quran. Dan yang mengatakan seperti ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah memproklamirkan kebencian dan permusuhan abadi kepada pelaku-pelaku kesyirikan. Sedangkan Rabi'ah ayat Al-Adawiyah, kata siapa dia? Saking cintanya kepada Allah, katanya tidak menyisakan kebencian kepada siapapun. Maka ini batil, ajaran yang batil. Karena mestilah kebenaran cinta seseorang kepada Allah dilihat dari kebenciannya kepada musuh Allah. Ingat kaidah ini. La muwalah illa bil mu'adah. Tidak ada kecintaan kecuali dengan permusuhan. Disebutkan kaidah ini oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid, bahwa tidak sah sebuah kecintaan, tidak sah sebuah kecintaan kecuali diikuti dengan kebencian. Tidak benar kecintaan kita kepada Allah sedangkan kita tidak membenci musuh-musuh agama Allah. Nah, mungkin kita katakan, saya mencintai Allah dan Rasulnya sepenuh hati, walaupun saya juga mencintai Paulus. Nah, mungkin dikatakan seperti itu. Tidak mungkin sama sekali. Maka wajib kita mengkafirkan, membenci dan memusuhi musuh-musuh agama Allah. Namun hari ini datanglah orang-orang yang ingin membatalkan kaidah yang agung ini, seperti yang ada hari ini, si doktor filsafat yang pernah kita sebut juga dulu, si doktor filsafat, si Rozi, di mana dia membela mati-matian ajaran
Husain bin Mansur Al-Hallaj yang berpaham wahdatul wujud, dia bersatu dengan Allah, yang telah ijma' para ulama, telah lahir ijma' kafirnya Husain bin Mansur Al-Hallaj. Lalu datang dia belakangan menjadi orang yang sok-sok hebat, mengatakan untuk membela Al-Hallaj bahwa Al-Hallaj tidak kafir. Padahal telah ada ijma'. Sedangkan ijma' hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia ingin meruntuhkan ijma' itu. Maka siapa yang menyelisih ijma'? Berdalil Imam Syafi'i rahimahullah dengan surat An-Nisa 115. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan siapa yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya dan kami masukkan dia ke dalam jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Maka berdalil Imam Syafi'i dengan ayat ini, haramnya menyelisih ijma'. Dan siapa yang menyelisih ijma', maka dia yang dimaksud menyelisihi sabilil mu'minin. Ancamannya adalah jahannam wa sa'at masira. Dan Rozi terancam oleh ayat ini karena dia telah menyelisihi ijma'. Man lam yakfuril musyrikin aw syakka fi kufrihim. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekufuran mereka. Ragu terhadap kekufuran mereka. Dan telah kita sebutkan tadi firman Allah tabaraka wa ta'ala. Sudah dicatat ayatnya tadi. Surat Al-Hujurat ayat 15. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu billahi wa rasulihi, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Itu terkait dengan keyakinan di dalam akidah Islam. Dan Allah telah menyebutkan kekufuran misalnya iblis, kekufuran ahlul kitab dalam Al-Quran. Lalu ada orang datang ragu dengan kekufuran mereka yang telah nyata sharih disebutkan di dalam Al-Quran. Maka siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah dinyatakan kafir dalam Al-Quran dan Sunnah, maka terancamlah batal keimanannya. Karena berarti dia ragu kepada ayat-ayat Al-Quran, sedangkan keimanan tidak menerima keraguan-raguan. Makanya ayat ini dimulai dengan kata innama. Biasanya kalau kita terjemahkan innama itu apa? Sesungguhnya hanyalah. Berarti selain itu tidak termasuk. Yufidu lil hasr. Jadi untuk membatasi makna dalam sebuah kalimat. Karena orang Arab dahulu memiliki metode, kalau dia ingin membatasi makna dalam sebuah kalimat, pertama dia menggunakan innama. Sesungguhnya hanya. Berarti selain dari itu tidak. Maka ayat ini bermakna selain dari itu tidak. Yang beriman itu adalah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tidak ragu. Berarti kalau ragu, konsekuensinya apa? Tidak dia orang yang beriman. Kalau dia ragu, dia bukan orang yang beriman. Atau metode yang kedua, menggabungkan la nafi dengan illa, istisna, pengecualian. Seperti la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadati dengan hak kecuali hanya Allah. Ini metode di dalam membatasi makna dalam satu kalimat. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran mereka. Membenarkan keyakinan ataupun akidah batil mereka.
Bahkan bisa termasuk ke dalamnya membenarkan sebagian bentuk peribadatan mereka. Maka hati-hati di sini. Orang-orang yang mencintai peribadatan orang-orang kafir atau menganggap baik peribadatan orang-orang kafir. Padahal itu adalah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Bentuk penyembahan terhadap selain daripada Allah. Maka ketika seseorang mencoba untuk membela, mencarikan alasan pembenaran bagi keyakinan mereka, bagi amaliyah mereka, maka pada hakikatnya dia terjatuh ke dalam kekufuran karena tidak ada yang hak di sisi Allah selain daripada Islam. Karena kalau dia membenarkan atau membela ajaran kufur, berarti ada dalam hatinya keyakinan dalam ajaran agama kafir itu juga ada kebenaran. Kalau dia meyakini seperti ini, maka terancam batal keimanannya, batal keislamannya. Misalnya ungkapan yang mengatakan ajaran akhlak dan adab dalam agama Hindu itu adalah ajaran yang bagus. Nah, ini ungkapannya. Maka ini ada pembelaan kepada ajaran orang kafir, di mana dia memuji amaliyah mereka ataupun memuji keyakinan mereka. Karena kadangkala orang-orang yang kafir itu zahirnya seolah-olah menampakkan ajaran akhlak mulia. Apabila ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Seolah-olah mulia. Atau membela ritual-ritual ibadah mereka, seperti orang Buddha atau Hindu, bahwa gerakan-gerakan di dalam senam yoga atau meditasi, itulah gerakan-gerakan ibadah di dalam agama mereka. Sehingga kalau kita menganggap baik hal tersebut dan membela metode-metode yang mereka pergunakan di dalam mengibadati selain Allah, ini adalah perkara-perkara yang berbahaya, membawa konsekuensi kepada nawaqidul Islam. Membawa konsekuensi kepada nawaqidul Islam. Makanya gerakan-gerakan di dalam ilmu tenaga dalam, tahu nggak ilmu tenaga dalam? Kan ada cara duduknya tangan gini kan, bersila. Ataupun gerakan-gerakan di dalam ilmu tenaga dalam tersebut, kalau kita perhatikan, sesungguhnya gerakan-gerakan itu berasal dari gerakan-gerakan peribadatan kepada dewa-dewa mereka. Ada sebagian orang yang tertipu, kami tidak menggunakan mantra dalam latihan-latihan kami murni tenaga dalam. Nah, maka dia tertipu oleh jin. Karena ada kalanya jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang dengan mantra-mantra syirik, dengan amalan-amalan bid'ah. Dan ada kalanya masuk dengan gerakan-gerakan peribadatan orang-orang kafir. Sedangkan dalam ilmu-ilmu tenaga dalam itu, ada gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan peribadatan orang-orang kafir. Dan itu mereka jadikan sebagai olahraga. Maka disitulah jin itu masuk dan mewujudkan keluarbiasaan sebagaimana yang mereka inginkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Ta'ala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada taghut, kepada sesembahan selain daripada Allah. Ini menunjukkan wajib bagi kita mengkafirkan agama-agama kufur itu dan orang-orang yang menganutnya. Maka siapa yang kufur kepada taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah saja, sungguh dia telah berpegang dengan buhul yang teguh yang tidak akan pernah putus. Di sini ada dua
yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam rukun la ilaha illallah. Faman yakfur bit-taghut, ini adalah rukun penafian. Yani tidak sah ucapan la ilaha illallah karena kalau hanya sekedar mengisbatkan. Mesti ada penafian. Mesti ada pengingkaran terhadap sesembahan selain daripada Allah. Termasuk pengingkaran kepada agama-agama kufur. Maka siapa yang mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah saja, sungguh dia telah berpegang dengan buhul yang teguh, lam fisamalah, yang tidak akan pernah terurai ataupun yang tidak akan putus. Maka inilah dia akidah Islam yang harus selalu kita jaga, yakni kufur kepada setiap sesembahan selain daripada Allah dan mengisbatkan bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk diibadati, dan bahwa hanya Islam satu-satunya din yang Allah ridhoi dan yang Allah terima di sisinya. Dan siapa yang mencari din selain dari Islam, Allah tidak akan menerima selama-lamanya. Karena Allah tidak meridhoi kecuali hanya Islam. Dengan demikian, siapa yang meridhoi agama-agama kafir, membela ajaran mereka, ataupun meridhoi pemahaman dan keyakinan mereka, maka sungguh dia telah membatalkan Islam yang ada pada dirinya. Karena termasuk pembatal keislaman, tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekufuran mereka, atau membenarkan membela mazhab dan keyakinan kufur mereka. Maka terancam batal keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan untuk sesi ini. Masuk kepada soal jawab. Ya, silakan di antara ikhwah yang akan memberikan pertanyaan, kita persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Dia sakit lalu dibawa oleh keluarga. Ya. Ya. Yang mendatangi dukun ini, yang meminta obat kepada dukun ini, orang yang sakit itu wakil atau wakilnya? Oh, berarti dia langsung juga ikut itu. Ya. Ya. Ya, zahirnya kalau metode pengobatan bedah ayam pada hakikatnya adalah ini sembelihan untuk selain Allah dan mencoba menerka-nerka perkara yang gaib melalui perkabaran dari jin, yang tentu saja ini adalah perkara-perkara yang bisa menjatuhkan ke dalam kekufuran dan kesyirikan, termasuk perbuatan syirik. Dan telah datang ancaman dari Nabi SAW untuk orang yang mendatangi dukun. Karena itu namanya dukun. Di mana ancaman yang pertama disebutkan dalam Sahih Muslim, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, dia yang bertanya tentang penyakitnya, maka tidak diterima sholatnya, ibadahnya selama 40 hari, 40 malam. Dan para ulama menjelaskan, ini kalau dia mendatangi, walaupun tidak diikuti dengan keyakinan. Bahkan termasuk dalam makna mendatangi dukun,
yang terkena oleh ancaman ini. Orang yang sengaja mengunjungi secara online situs-situs ramal, seperti ramalan bintang, sengaja dibukanya. Bagaimana ramalan bintang Gemini, Cancer, apalagi Scorpio, maka termasuk ke dalam hukum ini. Dia terkena ancaman tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Walaupun dia tidak yakin. Adapun yang dengan keyakinan, nah maka ini dia. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi kahin dan membenarkan apa yang dia ucapkan. Dan tentulah yang diucapkan dukun apa? Perkara yang gaib. Tidak mungkin seseorang datang kepada dukun, apa kata dukun? Tensi darah bapak naik, Pak. Mungkin. Sebagaimana tidak mungkin seseorang datang kepada dokter, dokter mengatakan bapak kesapo. Tidak mungkin. Karena ilmunya beda. Mestilah yang dikatakan dukun itu adalah perkabaran yang gaib. Fasaddaqahu. Itu dia benarkan. Maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir dengan agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia meyakini ada selain daripada Allah yang berilmu tentang perkara yang gaib. Kalau begini keadaannya, memang itu adalah sesuatu yang kufur. Dan perbuatannya itu kufur. Kalau dia mengimani seperti itu. Hanya saja kita belum tahu secara pasti dia itu percaya atau tidak. Karena hukum kufur ini dikaitkan dengan dia percaya tidak dengan ucapan dukun itu. Kalau dia percaya dengan ucapan dukun itu, maka zahirnya dia jatuh dalam kekufuran. Hanya saja kembali kepada yang kita sebutkan di awal. Mungkin ada padanya mawani'ut takfir. Dianya mungkin jatuh dalam perbuatan kufur, tetapi hukum kafir belum bisa dikenakan kepadanya karena adanya penghalang-penghalang. Di antaranya apa? Belum ada yang menyampaikan kepadanya, bahkan dia belum tahu ternyata dukun itu dilarang dalam syariat. Menurutnya berobat ke dukun, ke dokter sama saja menurut dia. Padahal tidak sama. Karena kalau sama saja, tentulah ada ruang beda ayam di rumah sakit. Tapi tidak ada. Menunjukkan dia tidak sama. Menunjukkan dia tidak sama. Dan masyarakat orang mengatakan, menganggap itu sama. Dan dia tidak tahu itu syirik. Dia tidak menyangka itu syirik. Maka mungkin ini poinnya. Terhalang dia untuk dikatakan kafir. Walaupun perbuatannya kufur. Berarti zahirnya masih memungkinkan bagi kita untuk mendoakan ampunan untuknya karena belum jelas tentang keluarnya dia dari Islam dan dihukumi dia sebagaimana asalnya. Dia masih muslim, tetapi muslim yang terancam dengan kekufuran walaupun belum pasti dia jatuh kepada kafir. Adapun orang-orang yang telah sah seperti ijma' tadi, Husain bin Mansur al-Hallat yang mengklaim bersatu dengan Allah, ijma' ulama kafir. Maka tidak boleh kita mendoakan ampunan untuknya. Karena itu telah hakul yakin keputusan ulama tentang itu. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang melakukan? Ya. Ya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Ya. Apa yang dia lakukan untuk yang pernah dia lakukan itulah kan? Ya. Artinya bagaimana untuk menghapus apa yang telah berlalu. Ya. Ya.
bagaimana cara taubatnya orang yang jatuh dalam pembatal keislaman? Lebih tepat mungkin. Ya. Jika memang telah sah ya, jatuhnya seseorang ke dalam pembatal keislaman seperti dia melakukan syirik, berarti telah batal syahadat asyhadu an la ilaha illallahnya. Maka ketika itu tentu diharuskan dia untuk mendatangkan syahadat itu lagi yang telah batal tadi. Seperti orang bangun rumah, pondasinya setengah udah hancur, jatuh ke dalam tanah, longsor. Tentu dia harus bangun lagi pondasi yang longsor tadi. Namun tentu tidak sama syahadat orang yang baru masuk Islam dari Kristen kepada Islam dengan syahadatnya orang yang jatuh dalam nawaqidul Islam. Tidak perlu dihadirkan saksi. Tidak perlu pula dia proklamirkan, dia panggil pula KUA, saya bersyahadat lagi Pak. Tidak perlu. Adapun orang yang baru masuk Islam, walaupun tanpa itu pun tetap sah syahadatnya, hanya saja butuh kaum muslimin tahu bahwa dia telah Islam agar ditunaikan haknya, agar diberikan kepadanya hak sesama muslim terkait dengan waris, perkawinan dan sebagainya. Ada hukum-hukum yang terkait dengan itu. Maka butuh kaum muslimin yang tahu si fulan yang sebelumnya Nasrani telah muslim. Tapi kalau orang jatuh dalam kekufuran, maka cukup antara dia dengan Allah bertaubat dan dia proklamirkan syahadat itu kembali. Bahkan sebenarnya ketika dia menegakkan sholat, setelah dia berwudu, dia bertobat, dia menyesal kepada Allah, lalu dia melakukan sholat 2 rakaat, maka dalam sholat bukankah dia telah persaksikan kembali syahadatnya? Maka dianggap telah sah kembali keislamannya. Adapun kalau terkait dengan keyakinan yang lain selain dari syirik, syahadat la ilaha illallahnya batal ya. Tapi dia juga memiliki keyakinan sebelumnya, di samping dia mengibadati selain Allah, dia juga memiliki keyakinan kufur, membenarkan ajaran agama kufur. Maka tobatnya termasuk 2 hal itu sekaligus. Tidak cukup dia hanya bersyahadat saja, tetapi dia harus merujuk kembali kepada apa yang telah dia ucapkan atau yang dia yakini. Bahwa ya Allah, dahulu saya meyakini semua agama sama. Sekarang saya tidak meyakini lagi. Yang saya yakini hanyalah Islam. Dan saya rujuk dari keyakinan lama saya. Bahwa agama di sebelah menurut saya sekarang hanyalah Islam. Dan selain dari Islam adalah agama kufur. Maka dia rujuk kembali dari keyakinannya. Kalau dia melakukan kesyirikan, dan di samping itu dia juga memiliki keyakinan yang batil. Allahu a'lam. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Walaupun nyawa korbannya. Yang kedua, Anda dia terbunuh. Ya. Mana yang lebih utama? Seseorang tetap bertahan dengan keyakinannya walaupun ada ancaman pedang pistol. Biarlah dirinya kena tembak daripada dia mengucapkan kata-kata kufur. Kalau dia adalah orang yang menjadi rujukan bagi umat, dia orang yang menjadi rujukan bagi
umat, maka dinisbahkan kepada dia lebih utama baginya bertahan dengan kebenaran dan tidak dia mengucapkan kata-kata kufur. Karena kalau dia mengucapkan kata-kata kufur, maka dikhawatirkan umat yang merujuk kepadanya di kemudian hari jatuh dalam kesesatan dan menjadi fitnah oleh generasi berikutnya ucapan kufur yang pernah dia katakan. Maka lebih baik baginya bertahan walaupun nyawa taruhannya. Inilah yang dipahami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bukankah Imam Ahmad bisa memakai ayat ini? Kan ada pengecualian, kecuali orang yang diintimidasi. Secara fikihnya Imam Ahmad bisa mempergunakan ayat ini. Secara fikihnya sebagai cara untuk lepas dari intimidasi, dipenjara, disiksa, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal telah sepakat para ulama, siapa mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tetap Imam Ahmad bertahan walaupun nyawa taruhannya. Makanya beliau digelari dengan apa? Imamnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak terbayangkan kalaulah seandainya Imam Ahmad mundur selangkah berdalih dengan fikih. Kalau berdalih dengan fikih ada peluangnya sebenarnya. Tetapi beliau memiliki ilmu yang lebih mendalam. Bahwa beliau adalah rujukan umat, bahkan ulama merujuk kepada beliau. Yang seandainya beliau mundur, maka hari ini telah rusaklah keyakinan Ahlus Sunnah dan telah jayalah Mu'tazilah, telah jayalah Ahlul Kalam wal Filsafat, dan hancurlah akidah Ahlus Sunnah sampai hari ini. Tapi beliau mempertahankan dengan nyawanya. Namun kalau dialah orang awam, bahkan dia hamba sahaya, orang du'afa seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, maka tidak berpengaruh ucapannya kepada kaum muslimin yang lain. Nah, di sini perbedaannya. Karena itulah ada ungkapan sebagian ulama, di zaman fitnah berpeganglah kepada ulama manhaj, bukan kepada ulama fikih. Karena kalau kepada ulama fikih ada celahnya untuk boleh, tapi secara manhaj tidak dibenarkan untuknya. Jadi tidak setiap sesuatu yang boleh secara ilmu fikih ditinjau dari sisi ilmu manhaj itu pun dianggap boleh pula, belum tentu. Karena ada timbangan tertentu di dalam ilmu manhaj dan akidah. Dan Imam Ahmad adalah imam dalam fikih sekaligus di dalam akidah. Dan beliau memilih pendapat ketika itu, tidak beliau menggunakan pemahaman fikih, tetapi belum menimbang secara manhaj dan akidah dampak yang besar kepada umat selanjutnya. Sedangkan beliau adalah imamnya umat ini, bahkan adalah imamnya para ulama. Sehingga untuk beliau, maka tidak beliau menggunakan keringanan di dalam hukum ikrah atau terintimidasi. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita, kesimpulannya apa? Kalau sahabat Ammar bin Yasir saja memilih itu dan dibolehkan oleh Nabi, kita bukan sahabat, kalau kita diintimidasi maka kita dibolehkan apa yang dibolehkan dalam syariat. Tapi dengan syarat seperti tadi ya, intimidasi itu secara langsung, bukan melalui telepon atau ancaman. Kalau tidak katakan besok mau bunuh, besok baru. Anda yang intimidasi itu langsung saat itu. Dan dia sanggup untuk melakukannya. Dan ada zon yang kuat, betul itu akan dilaksanakan, bukan hanya sekedar gertak. Maka kalau telah ada syarat-syarat seperti ini, baru dibenarkan adanya uzur di dalam ikrah terpaksa. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tujuan mempelajari nawatul Islam mengkafirkan pelaku dan amalannya sehingga dapat mengenal tanda-tandanya dari pembatal keislaman yang dari siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik saja kafir. Ini kalau kita wujud dari tujuan agak bertanya. Iya. Tadi tidak boleh mengatakan bahwa kalau kafir tidak Iya. tapi mengkafirkan Iya. Tapi kita jelaskan itu mengkafirkan di sini adalah pada kelompok yang. Iya. Pertama, bagaimana dengan pada wujud? Iya. Maka kita bisa mengatakan mengkafirkan. Nah, kalau memang bukan mengkafirkan orangnya, dan itu adalah amalannya, apakah redaksi dari pembatalan Islam yang ketiga ini, siapa yang tidak mengkafirkan amalan orang muslim? Iya. Pelaku atau orang? Jadi ada kebingungan. Iya. Iya. Jadi yang kita maksud di awal bahwa tujuannya bukan mengkafirkan pelakunya, tapi mengkufurkan amalannya. Ini yang dimaksud. Tidak kita memaksudkan belajar ini untuk mengkafirkan secara ta'yin muayyan orang-orang tertentu bahwa dia kafir. Misalnya, si A nama engkau fulan, engkau kafir. Nah, itu kan muayyan, seperti itu tidak bisa. Makanya pengkafiran yang ada pada matan Nawaqidul Islam itu pengkafiran secara mutlak. Man siapa? Tidak disebutkan orangnya. Maka boleh kalau secara mutlak kita katakan siapa yang begini ya kafir ya. Tapi tidak ada orang tertentu yang akan protes kepada kita bahwa si fulan telah mengatakan saya kafir, karena kita tidak mentaid, tidak menyebut namanya. Kita hanya menyebut secara umum, secara mutlak. Siapa? Siapa saja, barang siapa, man. Maka pengkafiran secara am seperti ini dibolehkan. Tapi yang tidak boleh, yang mesti terhalang oleh mawani'ut takfir adalah pengkafiran secara muayyan. Yang disebutkan langsung si fulan bin fulan bin fulan kafir. Maka ini berat kalau kita katakan seperti itu. Tetapi boleh kita katakan siapa saja yang menyembelih untuk kuburan yang dikeramatkan, maka dia kafir. Boleh dengan ungkapan seperti itu. Tapi kalau kita katakan si fulan bin fulan bin fulan, kampungnya di sana, itu nama orang tuanya, maka dia kafir. Itu yang tidak boleh, yang terhalang kita. Jadi Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di sini menyebutkan siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu terhadap kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, ajaran mereka, maka dia kafir. Betul, secara umum dikatakan seperti itu tanpa disebutkan siapa orangnya. Dan ini ungkapan seperti ini arahannya sebenarnya lebih mengarah kepada apa? Kepada mewaspadai perbuatan. Makanya Nabi SAW misalnya dalam hadis-hadisnya, misalnya la'anallahu man ghayyara manaral ardh. Allah melaknat orang yang mengubah batas-batas tanah. Sebenarnya arahan dari hadisnya apa? Mewaspadai, mengkhawatirkan perbuatan mengubah-ubah batas tanah karena terancam laknat. Itu tujuan dari ungkapan ini. Atau la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka sebenarnya ungkapan ini arahannya kemana? Mewaspadai perbuatan melaknat kedua orang tua. Atau man la'anallahu man awa muhaditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal atau yang melindungi pelaku bid'ah
maka terkena oleh laknatnya. Maka arah dari ungkapan ini adalah bukan kepada pelaku sebenarnya. Arahannya adalah lebih terarah kepada maksud mewaspadai perbuatan ini bagi orang yang mendengar hadis ini. Dan ini banyak dalam Al-Quran, seperti kita sebutkan tadi. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya. Ayat ini sebenarnya apa? Dimaksudkan bukan kepada mannya, karena mannya tidak disebutkan siapa orangnya. Tapi intinya adalah inilah bahaya dari melakukan syirik. Nah, makanya dikatakan dari awal bahwa tujuan mempelajari nawaqidul Islam adalah untuk mewaspadai perbuatan yang ada di dalam nawaqidul Islam ini agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Wallahu a'lam. Cukup? Silakan. Assalamualaikum. Ya. Ya. Ya, perbedaan antara taubat dari dosa besar dan dosa kecil. Kalau tobat dari dosa besar, mesti kita niatkan apa dosa besar yang kita tobat darinya. Misal minum khamar, misalnya membunuh, riba. Karena dosa besar itu diketahui itemnya apa. Adapun dosa kecil, maka hampir rata-rata semuanya tidak kita ketahui. Makanya bisa dengan dosa kecil, sholat yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, menghapus dosa-dosa kecil tersebut. Innal hasanat yudhibnis sayyi'at. Itu maksudnya untuk dosa-dosa kecil. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Adapun dosa besar, itemnya kita ketahui apa itu. Maka harus dengan niat kita bertobat dari dosa besar itu. Tidak cukup istighfar secara umum. Mesti dimaksudkan istighfar yang kita maksud itu dari dosa besar itu. Misalnya kita melakukan riba. Maka mesti ucapan istighfar itu dimaksudkan untuk dosa riba itu. Yang kita telah berhenti darinya. Jadi kalau dosa besar, dia baru dimaafkan oleh Allah Ta'ala kalau kita bertobat darinya. Yakni dalam makna kita memiliki tekad yang kuat tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Adapun dosa kecil banyak sekali. Bahkan kita tidak tahu bahwasanya kita telah melakukan dosa kecil. Maka disitulah perannya amal kebaikan dan istighfar. Ya, ria itu masuk dalam pembahasan dosa besar ini. Karena ria, syirik kecil, dia termasuk al-kabair. Syirkul asghar, syirik kecil, dia termasuk akbarul kabair, sebesar-besar kabair. Kabair itu kan dosa besar. Syirik kecil yang paling besar dari dosa besar. Berarti dia masuk dalam pembahasan kabair. Maka taubat darinya harus dengan niat sebagaimana terkait dengan dosa-dosa besar yang lain. Misalnya begini, kita sholat 10 rakaat, sholat sunat mutlak. 2 rakaat diantaranya kita ria, 8 yang ikhlas. Mesti kita bertobat dari 2 yang ria itu. Karena dia termasuk al-kabair yang bertobat darinya mesti dengan niat terkait dengan dosa yang kita tinggalkan. Adapun dosa kecil, maka tidak perlu kita niatkan, karena kita pun tidak tahu yang mana dosa kecilnya, karena saking banyaknya. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Besok dilanjutkan ba'da subuh ya. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.